Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziyad Mardi Makarim. Saya Ibnu Makatita. Kami akan menjelaskan tentang prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Pertama-tama adalah negara Prancis dan jajahan Prancis. Ketentuan yang mengatur pemakaian prinsip kewarganegaraan terdapat dalam Kode Sivil pasal 3 ayat 3. Prinsip nasionalitas juga seperti di negara Italia dan jajahannya. Ketentuan-ketentuan tentang prinsip kewarganegaraan ini dapat ditemukan berkenaan dengan berlakunya Kode Sivil, kemudian disusul dengan Kode Sivil 1942. Di Belgia, Luxembourg, Monaco, prinsip kewarganegaraan ini dicantumkan pula dalam Kode Sivil pasal 3 ayat 3. Di Belanda ada ketentuan serupa yang telah dicantumkan dalam UU tanggal 15 Mei 1829 nomor 28. Berdasarkan asas konkordansi bahwa Hindia Belanda pun menerima ketentuan yang serupa, yaitu dalam Algemene Bepalingen van Wetgeving 30 April 1847 S nomor 23, diubah S 1915 nomor 299 Jungto 652 pasal 16 yang hingga kini masih berlaku untuk RI. Demikian halnya dengan jajahan-jajahan Belanda lainnya. Suriname UU 4 September 1868 pasal 7. Prinsip kewarganegaraan ini telah menjadi dasar pula dalam berbagai perjanjian-perjanjian internasional di bidang HPI. Dapat disebut di sini Konvensi Den Haag dari tahun 1902 dan 1905, Persetujuan di 5 dari tahun 1878, semua negara Inggris yang disebut Common Law. Menurut Martin Wolf, bahwa negara yang menganut prinsip domisili adalah Amerika Serikat, British Commonwealth, Denmark, Iceland, Norway, Brazil, negara-negara Baltik dari Amerika Selatan, Argentina, Bolivia, Paraguay, Peru, Uruguay, dan Amerika Tengah, Nicaragua, dan Guatemala. Sedangkan yang menganut prinsip kewarganegaraan ialah Eropa, Prancis, Belanda, Belgia, Luxembourg, Monaco, Dominican Republik, Yunani, Italia, Rumania, Portugal, Spanyol, Swiss, Jerman, Hungaria, Liechtenstein, Czechoslovakia, Bulgaria, Yugoslavia, Albania, Turki, Finlandia, Swedia dari Asia, Jepang, Cina, Iran, Montai, dan Indonesia. Dan dari Amerika Selatan dan Tengah, Ekuador, Chili, Salvador, Kolombia, Costa Rica, Kuba, Honduras, Panama, dan Meksiko. Setelah hukum negara-negara Eropa kontinental ternyata telah mengandung lebih banyak arti pada segi personalia daripada negara-negara Anglo-Saxon yang meletakkan titik berat kepada titik laut yang bersegi teritorial. Titik taut dalam HPI, negara-negara Eropa kontinental lebih mengedepankan segi personalitas daripada hukum. Sebaliknya, titik-titik taut dalam HPI, negara-negara Anglo-Saxon lebih mengedepankan segi teritorial daripada hukum. Menurut sistem domisili yang mengedepankan segi teritorialitas daripada hukum, maka semua hubungan daripada orang-orang yang berkenaan dengan soal-soal tentang perseorangan, kekeluargaan, warisan, mengenai status personil ditentukan oleh domisilinya. Bahwa semua orang yang berada di dalam wilayah suatu negara dianggap takluk di bawah hukum negara itu. Akibat daripada dikedepannya titik pertalian yang bersifat teritorial, menurut sistem yang dianut di negara Eropa kontinental, segi personalitatis yang dikedepankan. Menurut teori personalitatis ini, hukum-hukum yang bersangkutan dengan status seseorang adalah erat sekali hubungannya dengan orang tersebut. Oleh karena adanya ikatan orang dan hukumnya itu, maka hukum asal orang tersebut dikaitkan kepada erat-eratnya. Hukum asal atau hukum nasionalnya ini tetap mengikutinya dimanapun ia pergi. Hukum personal dari seseorang adalah hukum nasionalnya, hukum yang ditentukan oleh keluarga negaraannya. Setiap warga negara ini tetap takluk di bawah hukum nasional daripada negaranya kemanapun ia pergi. Negara Amerika Serikat yang banyak mempunyai imigran-imigran menganut prinsip domisili dengan tujuan supaya para imigran cepat takluk di bawah hukum perdata dari negara yang baru. Sedangkan negara emigrasi seperti misalnya negara Eropa kontinental, Jerman, dan Italia menghendaki bahwa warga negaranya yang pergi ke luar negeri sedapat mungkin takluk tetap di bawah hukum mereka sendiri. Ada negara yang tegas selalu memakai hukumnya sendiri sebanyak mungkin, misalnya Soviet, Rusia, bahwa prinsip teritorialitas
nasionalitasnya yang dipakai sepanjang berlakunya hukum Soviet di negara Soviet, tetapi prinsip nasionalitas yang dipergunakan bagi para warga negara Soviet yang berada di luar negeri, maka hukum Rusia tambah luas ruang berlakunya. Inilah yang dinamakan orang suatu chauvinisme secara yuridis. Jadi dalam sistem ini warga negara sendiri yang berada di luar negeri ditundukkan pada prinsip nasionalitas, sedangkan orang asing yang berada di negara bersangkutan ditundukkan kepada prinsip domisili. Pengaruh terhadap sistem AP negara-negara Amerika Latin ini adalah dari Kode Sivil Austria tahun 1811 yang menentukan bahwa orang asing berlaku hukum domisili baik yang hidup di Austria maupun yang hidup di luar negeri. Tetapi warga negara Austria untuk status personal mereka jika berada di luar negeri tunduk di bawah prinsip kewarganegaraan. Sekian dari kelompok kami tentang prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.